Masih bersama Bupati Belu, tadi kita bicara banyak tentang kesehatan dan koneksinya dengan pendidikan. Tapi mari kita berkaca dengan budget gitu ya, Pak Bu. Yeah. Sebenarnya akan lebih condong dialokasikan ke kesehatan kah lebih besar atau pendidikan lebih besar? Iya, kita sebenarnya dua ini sama-sama prioritasnya ya. Jadi kita hari-hari ini ada yang namanya specific grant. Itu kegiatan atau alokasi anggaran untuk pendidikan dan kesehatan ini sama besarnya. Ya, bahwa berbeda-beda sedikit, ya betul, tetapi kita sama-sama prioritas. Kami menempatkan kesehatan di prioritas pertama dan pendidikan di prioritas kedua, karena indeks pembangunan manusia salah satu indikator atau salah indikatornya adalah pendidikan dan kesehatan ini. Jadi hari-hari ini kesehatan menjadi sangat prioritas, tapi pendidikan juga dengan anggaran yang cukup besar untuk guru dan perbaikan infrastruktur di pendidikan dan lain-lain. Jadi sama besarnya ini anggaran untuk pendidikan dengan kesehatan. Terima kasih sudah membawa ini menjadi spotlight begitu ya, bahwa dua hal ini penting dan saling terkoneksi. Saya melihat ada satu lagi tantangan, yaitu malaria, utamanya di timur Indonesia termasuk di Belu. Seperti apa keadaan lapangannya sekarang, Pak Bu? Malaria, puji Tuhan, alhamdulillah tahun ini Belu sudah eliminasi malaria, ya, eradikasi, sudah paripurna dan sudah dinyatakan bahwa Kabupaten Belu ya kemarin peninjauan di lapangan kami selama 3 tahun berturut-turut sudah lakukan eradikasi terhadap malaria, dan hari-hari ini kalau malaria ada di Kabupaten Belu hanya malaria kasus impor saja. Jadi selama 3 tahun berturut-turut kasus yang asli malaria di Kabupaten Belu sudah 0. Jadi Belu tahun ini bersama beberapa kabupaten di Nusa Tenggara Timur sudah dinyatakan bahwa bebas malaria. Dan ini salah satu poin penting karena negara Republik Demokrat Timor Leste selalu menyatakan bahwa kalau malaria di Timor Leste ada di sana, salah satunya adalah dari Kabupaten Belu. Tetapi dengan pernyataan dari Departemen Kesehatan ya dengan WHO ya bahwa Belu sudah tereliminasi atau sudah bebas malaria di tahun ini selama 3 tahun berturut-turut, makanya ini suatu berita yang baik untuk masyarakat, dan kita menjaga supaya ini kondisi akan terpelihara terus dan malaria musnah atau hilang dari Kabupaten Belu dan mudah-mudahan dari NTT. Terima kasih sudah meluruskan, sering terjadi rumor atau hoax begitu ya, tapi ternyata 3 tahun berturut-turut sudah tereliminasi begitu ya, setidaknya untuk 3 tahun ke belakang, mudah-mudahan seterusnya seperti itu. Tadi dibahas juga bahwa selain fasilitas, pasti tenaga kesehatan bermain peran penting gitu ya, begitupun dengan tenaga pendidikan. Apalagi yang bisa dibantu, apakah pengetahuan atau secara jumlah, kuantitas tenaga medis perlu diperbanyak di Belu, apalagi? Jadi hari ini tenaga kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, satu kita mulai dari tenaga medis, dokter, dokter umum, dokter gigi, spesialis dan dokter yang tidak spesialis. Kabupaten Belu hari ini untuk sumber daya manusia seluruh puskesmas di Kabupaten Belu, 17 puskesmas, itu memiliki dokter yang standby di sana. Dokter. Kemudian di rumah sakit umum, di rumah sakit daerah kami, dan fasilitas kesehatan lain di sana, standar dari Departemen Kesehatan ada 7 jenis spesialis yang ada di sana. Kami hari ini sudah ada 13 jenis spesialis yang ada di sana. Bahkan untuk beberapa spesialis kami memiliki dokter yang cukup. Penyakit dalam sebelumnya kami punya 4 dokter termasuk bupatinya. Bahkan bupatinya dokter subspesialisasi penyakit hati dan saluran cerna. Dokter kandungan ada 4, dokter anestesi ada 2, dokter bedah ada 2, dokter anak ada 2, dokter radiologi 1, dokter laboratorium 1 ya, dokter rehab medik 1, dokter saraf 1. Jadi ada 13 jenis spesialis yang ada di sana. Yang menjadi masalah kita adalah kita mempertahankan supaya dokter yang bertugas sementara 1 tahun, 2 tahun, apa 3 tahun di sana, apabila dia pulang ada yang menggantikan ya. Nah, kebijakan daerah adalah mengirim putra-putra daerah dari Kabupaten Belu atau dari Nusa Tenggara Timur untuk melanjutkan pendidikan. Hari-hari ini kami membiayai dokter-dokter kami untuk belajar di
fasilitas kesehatan terkemuka di Indonesia. Ada yang di Universitas Indonesia, ada yang di Universitas Pajajaran, ada yang di Udayana, ada yang di Makassar ya, dan lain-lain, di UNER ya, dan lain-lain, dan dibiayai untuk spesialis yang kami tidak memiliki, urologi, ya, bedah tulang dan lain-lainnya. Nah, yang kedua adalah bekerja sama dengan Departemen Kesehatan dan peer group yang lain, supaya apabila ada dokter yang pergi, dokter yang mengisi kembali harus ada. Nah, apa yang kita tawarkan kepada dokter-dokter supaya betah di sana? Satu, dia harus nyaman bekerja. Dia harus menjalankan profesinya sesuai dengan standar yang dia inginkan. Kita menyiapkan alat yang cukup, kita menyiapkan tunjangan yang cukup, kita menyiapkan fasilitas rumah dan alat transportasi. Jadi dia datang di sana, dia merasa nyaman untuk bekerja. Ya. Yang kedua, dokter-dokter umum kita cukup banyak, bahkan dokter umum yang mau kerja di sana, yang internship maupun yang reguler yang akan bekerja di sana, hampir setiap bulan ada lamaran yang masuk untuk bekerja di sana. Juga sama, kita memberikan fasilitas tunjangan. Tunjangan ini memberikan, tetapi belum lama ini kan kita dengar ada dokter yang demonstrasi di Nusa Tenggara Timur. Saya sampaikan kepada kepala dinas dan lain-lain bahwa tidak ada keringat orang yang tidak dibayar pada waktunya. Jadi orang sudah bekerja, dia harus mendapatkan haknya sesudah dia menjalankan kewajibannya dan tidak boleh terlambat gitu ya. Jadi mudah-mudahan ya dokter-dokter, tenaga medis, tenaga non medis, para medis yang bekerja di sana bisa mendapatkan haknya dan bisa bekerja dengan nyaman, menjalankan profesionalismenya, melayani masyarakat di sana dengan baik. Dan hasilnya apa? Hari-hari ini pada saat COVID orang datang rumah sakit takut. Orang tidak ada kepercayaan kepada tenaga medis dan dokter di rumah sakit. Hari ini pasien di rumah sakit antri, rumah sakitnya bed occupancy rate-nya cukup tinggi. Saya kira ada yang sampai mungkin tidak mendapat tempat dan lain-lain. Dan untuk mendapatkan pelayanan itu, masyarakat di Kabupaten Belu membayar 0% ya, atau dia datang, dia hanya membawa KTP saja, mendapatkan pelayanan dan dia pulang mudah-mudahan sehat dan tidak ada beban apa-apa. Nah, fasilitas atau sumber daya kesehatan yang lain ya, bidan yang standby di rumah sakit, perawat yang cukup dan lain-lain, saya kira untuk Kabupaten Belu standarnya hari ini sudah sesuai dengan yang disyaratkan oleh Departemen Kesehatan. Iya, iya. Setelah mengetahui bahwa Pak Bupati dengan track recordnya juga adalah seorang dokter begitu ya, tahu persis apa yang harus dilakukan dan sepertinya solusinya sudah mulai solid begitu. Bagaimana dengan tenaga pendidikan atau pengajar atau guru? Itu sepertinya menjadi tantangan juga. Bagaimana membuat mereka senang membangun karir di Timur Indonesia, terutama di Belu, dan juga terperhatikan kesejahteraannya. Iya. Jadi guru ini menjadi salah satu masalah yang selalu menjadi problem di daerah-daerah terluar terutama ya. Yang pertama terkait dengan kesejahteraannya, ya. Yang kedua terkait dengan kualitasnya, ya, dan lain-lain. Nah, kita ada beberapa masalah di perbatasan. Jadi di sana ada sekolah swasta oleh yayasan-yayasan Katolik, yayasan Kristen, yayasan Islam, ya, sekolah-sekolah swasta, kemudian sekolah-sekolah negeri. Ada aturan dari pemerintah yang membatasi atau tidak memberikan ruang yang cukup bagi sekolah-sekolah swasta untuk kita tempatkan ASN, PNS maupun P3K di sekolah swasta karena dibatasi oleh aturan, ya. Nah, oleh karena itu kita membicarakan dengan yayasan-yayasan supaya bagaimana memenuhi guru-guru di sekolah-sekolah swasta, karena sekolah-sekolah swasta di tempat kami di Kabupaten Belu ini melayani masyarakat-masyarakat di perbatasan di kampung-kampung. Nah, kita bersyukur bahwa pemerintah juga lewat program pengangkatan guru P3K yang setara dengan PNS itu tahun ini saja kami mengangkat hampir 500 tenaga P3K untuk guru, ya, guru dengan perjanjian kerja yang hak dan kewajibannya hampir sama atau sama dengan PNS. Nah, guru kita juga mengangkat atau membina atau guru-guru penggerak. Nah, guru-guru penggerak ini adalah guru-guru yang mempunyai kemampuan lebih, ya, dan menjadi modal dan membagikan ilmunya kepada guru-guru yang lain dalam rangka meningkatkan kualitas guru, ya. Kemudian kita juga digitalisasi tadi.
ke sekolah-sekolah untuk meningkatkan kemampuan anak-anak didik kita di sana. Jadi termasuk dalam kesejahteraan guru. Ya. Berarti mengkombinasikan, memperhatikan kesejahteraan guru plus digitalisasi. Yeah. Itu sepertinya menjadi formula, tapi PR pendidikan belum selesai karena Indonesia secara umum klasemen PISA atau kemampuan literasinya masih ada di klasemen bawah di dunia. Apa yang akan dilakukan oleh Pak Bupati menjawab tantangan ini? Kami segera kembali.